alasannya untuk saat ini kan saya memang belum buka. Saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini gitu agak semangat gitu hari-hari saya kan, saya belum sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan mempo dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu, jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Ya bismillah aja lah, intinya kita sama-sama berdoa buat Nina atau Mbak Alfa ini ya diberikan surga sama Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Rumah kita doakan diberikan di tempat yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menyayat hati. Saya pikir persoalan ini tidak menjadi satu perdebatan antara pelapor maupun terdakwa ataupun APH yang sedang menjalankan tugasnya, misalkan majelis hakim yang mengadili memeriksa, kemudian penuntut umum yang mendakwakan dan menuntut. Seharusnya ini kan kalau misalkan tidak didramatisir, ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan bahwa ini terlampau dibesar-besarkan, saya pikir ya beliau ya terdakwa Nikita Mirzani yang telah membuat hal ini menjadi satu persoalan yang besar sehingga menjadi perhatian masyarakat Indonesia dengan skenario yang dia lakukan mulai pada saat dia melakukan penghinaan terhadap jaksa ya dengan bahasa badannya keberatan, kemudian tidak mau diborgol, kemudian menyampaikan sebuah rekaman untuk diperdengarkan di persidangan, padahal itu bukan merupakan substansi pokok perkara dan sebagainya lah. Majelis hakim itu kan pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang menurut dia ada kaitannya dengan substansi pokok perkara gitu. Tapi kalau kemudian ada seseorang ya dalam satu persoalan hukum lalu memberikan satu perbandingan dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak ada kaitan dengan substansi pokok perkara, saya pikir ya ini pengalaman saya, itu tidak akan menjadi satu pertimbangan dari majelis hakim. Apalagi perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kan sudah kita lihat ya secara terang benderang selalu melakukan perbuatan yang kita lihat sepertinya tidak menghormati proses persidangan. Nikita bukan, ya udah pakaikan di tempat lain, jangan berlebihan lah ya. Karena Nikita sampai detik ini bukan orang yang dihukum bersalah, belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Hormati dia sebagai seorang yang tidak pernah dihukum bersalah atas perkara ini. Nikita Mirzani itu sampai saat ini tuh belum divonis bersalah, jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang ini ruang steril. Setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Biasa tegang karena kita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Ya kalau kan saya bilang kalau itu merugikan dia wajar dia meledak. Dia kan orang yang lagi memperjuangkan untuk kebebasannya. 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Mpo Alpa meninggal, jadi Mpo Alpa WhatsApp gitu, abang lagi di parkiran SPP. Gue tuh nggak tahu tuh SPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali sama Mpo Alpa gitu nggak sih Idung? Orang, Hah? security. Oh security, Iya, jadi gimana ceritanya? ya sengaja nengokin. Pembila lagi nengokin tuh ke atas, pembila nengokin mau ngomong kayak gitu mah. Pembila udah di sini. Ah, lo aja nggak ngasih tahu gua, Mpo Alpa sakit. Ya intinya gitulah teman-teman. Gua sedikit sedih lah Mpo Alpa sakit di rumah sakit. Gua nggak tahu sama sekali. Kalau gua tahu pastinya gua jengukin. Mungkin itu bukan pertanda ya,
supaya mungkin gue jenguk, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dia dirawat gitu. Mungkin memang sosok Empo Alpa orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu, dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Empo Alpa dirawat. Gue tahu kalau Empo Alpa itu lagi sakit, gue tahu gitu, tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Empo meninggalin kita semua, Empo sempat WhatsApp gitu, Bang Billy di parkiran SPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung melihat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Empo waktu itu lagi di rumah sakit setelah cerita-cerita sama Idung gitu, sama Anwar. Kita dari pihak keluarga, teman-teman semua, sebagian teman-temannya itu memang diamanatin sama beliau itu untuk keep silent masalah penyakitnya. Karena beliau sempat bilang sama saya gini, nggak apa-apa Tika, sekarang keep silent aja dulu. Nanti kalau memang sudah waktunya, biar gue yang hubungin media semua, gue telepon, kita konferensi pers, biar gue speak up langsung di depan kamera apa yang selama ini terjadi sama gue. Dia selalu ngomong begitu sama saya, tapi ternyata nggak kesampaian. Dan sekarang teman-teman udah tahu, ya itu. Jadi kok selama ini menderita kanker payudara. Walau kini hatinya habis digelayuti beratnya penyesalan, Billy Syahputra mencoba untuk ikhlas. Hebatnya, belakangan Billy tampil bat garda terdepan tiap kali keluarga almarhumah Empok Alpa membutuhkan bantuan. Mulai dari hadir secara langsung, tiap kali agenda tahlilan diselenggarakan, hingga turun langsung mengebumikan raga almarhumah ke peristirahatan terakhirnya. Ya, semua dilakukan oleh Billy Syahputra untuk suami serta buah hati dari sang sahabat tercinta. Lantas, seperti apa sebenarnya sosok almarhumah Empok Alpa di mata Billy hingga membuatnya benar-benar terpukul dengan kabar ini? Serta apa pula alasan Billy terjun langsung ke Yang Lahat? Ya karena kondisi suaminya nggak bisa, lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi ya ada keinginan juga dari Billy pribadi ingin mengantarkan tempat peristirahatan terakhirnya Empo Alpa gitu. Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Empo Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Empo Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Empo Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Empo Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Empo lo di mata gue, yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan, ya kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus, kalau kalian bisa lihat gitu. Partner kerja yang luar biasa, effortnya luar biasa, dedikasi buat sebuah kerjaan tuh luar biasa, dan dimanapun dia berada selalu bikin happy orang. Dia orang baik, nggak pernah nyusahin orang. Di mana tempat dia selalu ngasih motivasi buat kita, dan dia selalu nutupin rasa sakitnya. Dan sekarang yang jelas dia akan jadi salah satu setiap harinya akan jadi sebuah tambahan untuk aku, Alizana, dan keluarga untuk kirim Fatihah every day buat dia. Dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.